Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada topik yang ke-5 sebelum kita akan memasuki UTS, dan topik pada pertemuan kali ini adalah tentang partai politik. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang demokrasi, diskusi dalam video saudara yang saudara upload di akun YouTube masing-masing, maka pertemuan sekarang melanjutkan apa itu parameter atau yang ada di dalam negara demokrasi. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memahami partai politik tentu kita tidak bisa melepaskannya dari konsep tentang demokrasi, bahwa negara demokrasi adalah negara yang didasarkan atas jaminan pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu hak di dalam negara demokrasi yang dijamin oleh negara bagi warga negaranya adalah jaminan untuk bebas berkumpul dan berserikat dengan penuh tanggung jawab. Tentu ini ada dan diatur di dalam konstitusi kita pasal 28 dan juga pasal 28E. Sebagaimana hasil dari reformasi terhadap peraturan perundang-undangan, amandemen terhadap konstitusi kita merubah tentang beberapa klausul dan jaminan hak asasi manusia. Salah satunya, kebebasan berserikat berkumpul itu diwujudkan dalam membentuk organisasi masyarakat, perserikatan. Kita tahu ada serikat buruh yang pada 2024 ini berubah menjadi partai buruh misalkan ya. Kemudian ada juga lembaga-lembaga lain gitu ya, yang itu bentuk dari ekspresi kebebasan berserikat berkumpul yang didasari atas persamaan nasib, cita-cita, ya, keinginan, harapan, latar belakang. Nah, topik kita kali ini adalah partai politik yang di dalam sebuah negara demokrasi adalah sebuah hal yang ya harus ada, wajib ada. Kita melihat dulu dari sejarah yang mungkin saudara belum lahir saat itu. Harian Tempo mencatat bahwa di Indonesia pemilu yang paling demokratis itu diselenggarakan di tahun 1955. Kenapa di tahun 1955? Karena di tahun itu pemilu diikuti tidak hanya oleh partai politik, tetapi oleh orang perorangan yang di dalam lembar suara itu, baik orang maupun partai politik itu jajar bersamaan. Kalau sekarang kan orang adalah caleg, ya, calon legislatif yang dia membawa nama partai politik. Kalau hanya orang saja misalkan ya DPD itu, tetapi kan lembarannya berbeda. 1955 dulu di satu surat suara yang sama. Ada orang, ada partai politik, gitu ya. Siapa saja yang mendapatkan dukungan dari rakyat boleh, gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Hanya pemilihan anggota DPD yang terbebas dari partai politik, yang sejarahnya DPD ini dibentuk karena dulu ada namanya utusan daerah, kemudian utusan daerah ini dihapus, ya, ditiadakan dan diganti dengan DPD. Sistemnya adalah menggunakan model sistem distrik berwakil banyak. Seharusnya secara keilmuan di dalam tipologi hukum pemilu itu yang ada adalah metode distrik berwakil tunggal. Harusnya satu daerah satu calon, satu wakil. Ya, calonnya boleh banyak tapi wakil yang terpilih satu. Tapi di Indonesia dimodifikasi, anggota DPD yang tidak mewakili partai politik dan independen harusnya, ya. Walaupun beberapa terindikasi mereka adalah anggota parpol gitu. Bahkan ada yang sudah terpilih tahun berikutnya ikut jadi anggota parpol, calegnya parpol. Mereka di masing-masing provinsi di Indonesia, kalau dalam sistem pemilu disebut distrik, ya, ini dipilih 4 tanpa menghitung berapa proporsi jumlah masyarakat atau DPT di daerah tersebut. Padahal sejatinya kalau secara teori keilmuan hukum pemilu, distrik berwakil tunggal itu ya satu daerah satu. Kalau di Indonesia distrik berwakil banyak, dimodifikasi. Jadi satu daerah, satu provinsi ada 4 di Indonesia. Tanpa menghitung, misalkan di Jawa Timur pertarungannya lebih sengit. Membutuhkan jutaan suara untuk bisa mendapatkan satu kursi di DPD. Beda dengan misalkan daerah-daerah yang tidak terlalu banyak penduduknya, misalkan di Papua pegunungan, gitu ya. Kalau Papua sendiri banyak, Papua Barat Daya lumayan, Papua pegunungan sepertinya yang tidak terlalu banyak. Nah, maka setelah 1955
Pemilu kemudian hanya diikuti oleh partai politik sampai hari ini. Kenapa Tempo menyebut pemilu 1955 itu sebagai pemilu yang paling baik gitu ya? Karena semua boleh terlibat ya. Tidak ada kepentingan dari incumbent yang nyalon lagi, tidak ada penggunaan kekuasaan ya, misalkan ya karena saya mau nyalon lagi gitu, maka dia gelontorkan bantuan, dia gelontorkan sembako murah di saat sekarang beras mahal gitu misalkan. Tidak ada. Jadi fair saat itu ya, tidak menggunakan atribut, tidak menggunakan pasukan pengamannya gitu ya. Jadi meletakkan jabatannya itu kemudian dia berkampanye, mewakili individu atau mewakili partai politiknya. Karena saat itu di lembar suara ada foto calon, ya artinya dia mencalonkan secara independen, tidak diusung oleh partai politik gitu, dan juga partai politik. 1955. Kecurangan katanya minim gitu ya, tapi tidak bisa terulang lagi. Dan waktu itu dimulai pemilihan secara langsung. Seperti yang dimulai di Indonesia pada tahun 2004. Nah, baru kemudian setelah itu diikuti oleh partai politik yang akan kita bahas tadi, undang-undangnya sudah sempat saya buka, dan di 19 berapa ya, Orde Baru itu, kemudian partai itu hanya sederhana menjadi 3 saja. Dulu banyak, ada PKI, Masyumi, ya, PNI, ya. Kemudian di Orde Baru hanya ada 3. Itu pun sebenarnya yang murni disebut partai hanya ada 2, ya, yakni Partai Demokrasi Indonesia dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Loh, kok Golkar bukan partai, Pak? Bukan. Dulu mengklaim sebagai golongan karya. Ya, ini bukan partai, silahkan ditanyakan kepada, kalau ibu atau bapaknya belum lahir di era itu berarti ke mbahnya ya, mumpung lebaran, nanti ditanyakan. Bener tak? Apakah dulu memang partai politik itu di era Orde Baru hanya ada 3? Nanti pasti akan jawab iya, gitu ya. Dan Golkar ini dulu bukan partai, dia adalah golongan yang lazim dipilih oleh PNS, ya. PNS milih ini semua, ya. Nanti tanyakan juga alasannya kenapa PNS memilih golongan karya dan bagaimana kontrol pemerintah terhadap pemilu saat itu. Sehingga Golkar dan Soeharto itu memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya. Dia mengklaim bukan partai, ya. Yang partai hanya ada 2, yakni PDI dan juga P3. Loh Pak, kok nggak ada P-nya? Ya, PDIP itu lahir karena dulu ada dualisme. Kalau nggak salah sekitar tahun 94 atau 95. Nah, yang eksis sekarang adalah PDIP. Dulu namanya PDI saja. Nah, baru kemudian di era reformasi, ya, partai-partai ini menjadi semakin banyak, ya. Seingat saya dulu ikut sempat datang ke TPS untuk melihat saja karena belum memiliki hak suara. Itu ada 48 atau 24 partai politik peserta pemilu pasca reformasi. Kemudian kemarin di tahun 2024 ini ada 24. Saya ingat terakhir yang dikabulkan gugatannya adalah Partai Umat, ya, itu ada 24 partai politik. Kenapa kok dulu cuma 3 dan sekarang bisa semakin banyak gitu ya? Karena memang dijamin dalam undang-undang. Termasuk di dalam undang-undang partai politik bahwa setiap warga negara berhak mendirikan partai politik. Ini adalah undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang eksistensi berdirinya partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dan kalau kita melihat, sederhana sekali ternyata membuat partai, ya. Di dalam pasal 2 gitu ya, partai politik dibentuk, didirikan oleh setidak-tidaknya 30 orang dari masing-masing provinsi yang mereka minimal berusia 21 tahun. Jadi kalau sekarang ada berapa provinsi itu ya? Mendekati 40 itu ya, 30. Cukup 30 orang. Tidak berdasarkan persentase misalkan. Oh, ini penduduknya sekian persen, persentasenya misalnya 1% gitu dari penduduk. Bukan, tetapi dikunci di angka 30. Untuk tahu kenapa 30 ya kita harus mengetahui ya perdebatan dalam penyusunan naskah akademik, RDP dan risalah sidang pengesahan undang-undang partai politik ini gitu ya. Sehingga saya tidak akan membahas itu di sini. Yang ingin saya tekankan adalah kenapa jumlah partai politik semakin kesini semakin banyak dan semakin menarik bagi orang untuk membuat partai politik walaupun tidak lolos parliamentary threshold. Ya, ada ambang batas parlemen yang disebut parliamentary threshold yang itu
menjadikan partai politik itu boleh masuk ke Senayan atau kursi DPR, yakni sebesar 4%. Partai-partai seperti yang tadi saya sebutkan, P3 untuk pertama kali sejak era Orde Baru atau sejak dia berdiri, di tahun ini tidak lolos parliamentary threshold karena suaranya tidak terlalu signifikan, 3,8 atau 3,9, kurang dari 4. Ya, hanya partai yang bisa meraup minimal 4% yang berhak lolos ke Senayan atau DPR. Tetapi kalau di tingkat daerah bebas, tidak ada parliamentary threshold di tingkat daerah. Sehingga ya silahkan, siapa yang dapat kursi dengan metode Sainte-Laguë, jumlah suara partai politik dibagi dengan bilangan prima, akan dapat kursi pertama, kedua, dan ketiga, serta seterusnya, maka di daerah tanpa berlaku parliamentary threshold. Kenapa harus ada parliamentary threshold? Awal dari ide parliamentary threshold ini adalah karena ingin menyederhanakan jumlah partai politik di Senayan atau di tingkat DPR, House of Representative. Sehingga walaupun partai politik peserta pemilu, Miriam Budiarjo itu mengkategorisasi ada 4 ya, jenis partai politik umum, partai politik yang berbadan hukum, ya, partai politik peserta pemilu, dan juga 4 partai politik yang ada di lembaga legislatif. Gitu ya. Kalau partai politik secara umum berarti dia belum mendaftarkan ke Kemenkumham, gitu ya. Sudah ada berkemenkumham, terus kemudian daftar ikut pemilu dan sebagainya, ya. Partai politik. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang. Kita tahu di 2024 ada beberapa partai baru, misalkan ada Partai Umat yang digawangi oleh Amin Rais yang keluar dari Partai Amanat Nasional, kemudian ada Partai Gelora yang digawangi oleh Anies Mata dan Fahri Hamzah yang keluar dari PKS gitu ya. Sebelumnya banyak sekali ya, Nasdem, Gerindra, Hanura itu keluar dari Golkar. Ya, ini biasa. Seperti ini tuh hal yang biasa gitu ya. Kemudian ada Partai Kebangkitan Nusantara, ini didirikan oleh Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suadika dan kawan-kawan dari Demokrat. Demokrat ini juga termasuk yang keluar dari Golkar awalnya dulu. Sejarah. Sehingga ternyata dengan syarat yang sangat sederhana seperti ini, gitu ya, mendirikan partai politik ini menarik. Kita lihat apakah di 2028 akan ada pertambahan jumlah partai politik atau tidak. Ya walaupun dijamin di dalam konstitusi, tetapi yang ideal sejatinya adalah ya tidak terlalu banyak-banyak. Sedikit seperti di Amerika juga tidak terlalu ideal, hanya ada Partai Republik dan Partai Demokrat, karena di bawahnya banyak koalisi, gitu ya. Di Malaysia itu ada 3 biasanya ya, PH sama Pakatan Harapan sama apa gitu. Tidak terlalu ideal juga gitu. Karena kita pernah mengalami di 2014 dan 2019 itu koalisi ya cuma 2, gitu kan? Menimbulkan polarisasi yang berkepanjangan. Tapi terlalu banyak juga tidak terlalu ideal. Gitu ya. 2014 dan 2019 itu kan PDI dan semua partai gitu lawannya gitu. Kalau sekarang kan lumayan terpencar gitu ya, konsentrasinya dan distribusi suaranya. Sehingga apa yang ingin saya sampaikan dari topik tentang partai politik ini, silahkan mendirikan partai politik, silahkan menggunakan hak konstitusionalnya, tetapi gunakanlah secara bertanggung jawab. Ya, bebas bukan berarti bablas. Kita ada rambu-rambunya, kita ada pedomannya. Partai politik merupakan sebuah tools atau alat di sebuah negara demokrasi untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk berserikat, berpendapat, menyampaikan ide dan gagasannya. Tetapi ketika partai politik itu dijadikan sebagai alat untuk merencanakan kejahatan, berbuat culas, korupsi, nepotisme, KKN, jual beli suara, ya, seperti yang disampaikan di dalam film Dirty Food itu ya, maka ini menjadi hal yang tentu sangat tidak elok di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.